Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua. Ini sudah 6:30, kita akan mulai. Ina minta di-mute ya, selain Pak Riksa ya? Oh, boleh saya mute semua. Saya minta izin share itu ya, bahan. Sudah bisa dimulai, Bu Mia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di forum pengajian ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan baik. Dan setelah kita memahami pesan-pesan Allah dengan baik, mudah-mudahan kita diberi kesungguhan hati untuk selalu melaksanakan ajaran Allah. Dan Allah menjanjikan kalau kita mengikuti ajaran Allah, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Pagi ini saya mengajak membahas mengenai kelemahan diri kita, dan kelemahan itu menyebabkan kita butuh perlindungan. Oleh karena itu, tidak mungkin kita manusia hidup tanpa perlindungan. Nah ini, seringkali orang tidak menyadari bahwa kita itu butuh perlindungan. Saya ingin mengemukakan di sini, urut-urutannya pola pikir ya, bahwa itu nyambungnya begini. Bahwa faktanya, kita manusia itu lemah. Itu fakta. Bahwa kita butuh makan, minum, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh apa-apa, butuh bantuan pihak lain, untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah. Tapi ada orang yang tidak merasa diri lemah. Kalau orang tidak merasa diri lemah, itu sebenarnya menghayal. Tidak realistis. Nah, orang yang pikirannya sudah tidak realistis, maka ketika dia berperilaku juga menjadi tidak realistis. Coba kita yang membahas yang realistis dulu, bahwa karena kita lemah, logikanya kita akan perlu bantuan pihak lain. Bantuan itu bisa jumlah sedikit dan jumlah banyak. Ini saya masih mukadimah ya, masih mukadimah. Jadi kelemahan kita itu menyebabkan kita butuh bantuan, mulai dari yang sedikit sampai ke banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Cuma biasanya kalau kita menganggap skala itu kecil, kita menganggapnya cukup bantuan. Tapi kalau kita menganggap skalanya itu besar, maka kita menganggapnya perlindungan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang itu juga perlindungan, cuma perlindungan skala kecil. Nah, orang yang menghayal bahwa dirinya tidak lemah, bahwa dirinya kuat, itu dia kecenderungannya lalu tidak merasa butuh pada orang lain. Karena tidak merasa butuh pada orang lain, maka kecenderungannya orang itu menjadi sombong. Beda dengan orang yang merasa lemah, butuh perlindungan dan pertolongan orang lain, orang itu kecenderungannya menjadi lemah hati, menjadi rendah hati. Karena rendah hati, maka mau mengakui kekurangannya dan mau minta pertolongan atau perlindungan orang lain. Ketika kita minta perlindungan pada orang lain, semua perlindungan, skala kecil maupun besar, pasti menuntut persyaratan. Syaratnya apa? Syaratnya kita taat. Nah, kalau kita minta perlindungan kepada orang yang baik, maka persyaratan itu isinya baik-baik. Tapi kalau kita berlindungnya kepada orang jahat, maka persyaratannya jahat-jahat. Jadi perlindungan itu tidak pernah gratis. Perlindungan itu kita cari dengan cost, dengan biaya. Biayanya apa? Kita mesti nurut, mengikuti persyaratan dia. Nah, kalau yang kita tempat kita berlindung itu maling, maka kita akan
akan diminta untuk membantu dia maling. Tapi kalau kita berlindung kepada orang yang soleh, maka orang itu akan memberikan pengarahan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Nah, ujung-ujungnya itu akan berpengaruh kepada perilaku kita. Orang yang berlindung kepada pihak yang baik, yang mempunyai sistem peraturan-peraturan yang lengkap, maka itu akan menuntut kita untuk berperilaku sesuai dengan sistem tadi. Karena kita harus berperilaku sesuai dengan sistem, maka kita menjadi disiplin. Bandingkan orang yang merasa diri tidak butuh, dia lalu berperilaku seenaknya sendiri, sesuai dengan selera sendiri. Orang yang berperilaku sesuai dengan selera sendiri, tidak mempedulikan selera orang lain, itu kecenderungannya menjadi keras kepala. Dan perilakunya menjadi semena-mena. Jadi sebenarnya, kalau kita membahas tentang perlindungan, itu kita sebenarnya membahas tentang ketuhanan. Bagaimana ketuhanan yang baik. Tapi saya mau membahas secara berunutan, supaya logikanya nyambung. Saya mulai dengan fakta bahwa manusia itu lemah. Dan Allah pun menunjukkan kelemahan kita. Disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu ingin meringankan kalian. Jadi Allah itu menciptakan kita, dan Allah tahu bahwa ciptaan kita itu lemah, dan memang dibuat oleh Allah itu lemah. Karena Allah memang menciptakan manusia lemah, maka Allah tidak ingin memperberat manusia. Kalau telah memberi tugas itu dengan memperhatikan kelemahan tadi. Kenapa Allah selalu meringankan manusia? Karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah. Kelemahan itu misalnya, bahwa manusia itu pasti akan mati kalau tidak ada ketersediaan makhluk lain. Jadi kehidupan kita itu sangat bergantung pada makhluk yang lain. Bahkan makhluk yang lain itu bukan makhluk yang sederajat dengan kita, makhluk yang lebih rendah dari kita. Misalnya, kita akan mati kalau kita tidak makan. Makanan kita itu ada nasi, ada daging, dan sebagainya. Itu kan pepohonan dan binatang yang tidak punya akal. Tapi kita tanpa mereka, kita bisa mati. That means, ya artinya kita itu hidup bergantung. Lagi ngedengerin ngaji. Ngaji Pak Riksa. Suaranya bisa didengar. Kemudian kita butuh minuman, kita butuh udara. Itu semuanya makhluk. Jadi bahwa kelemahan kita itu justru itu dibuktikan dengan ketergantungan kita kepada makhluk lain yang derajatnya lebih rendah dari kita. Misalnya lagi, manusia butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh peralatan rumah tangga dan sebagainya. Jadi untuk hidup, kalau yang tadi ketergantungannya sifatnya sangat basic, sangat mendasar. Nah ini lebih tinggi lagi dalam arti, kalau toh tidak ada ini juga masih bisa hidup. Butuh rumah untuk tempat tinggal, butuh peralatan rumah tangga supaya masaknya gampang, dan sebagainya. Lalu kelemahan kita juga dibuktikan dengan kapasitas kita yang terbatas. Tenaga kita itu terbatas. Ada di antara kita yang kekuatannya hanya mengangkat sampai dengan 5 kilo. Ada yang sampai dengan 10 kilo atau sampai dengan 20 kilo. Tapi semuanya itu ada batasan-batasan. Jadi kekuatan otot kita itu terbatas. Kecerdasan kita juga terbatas. Kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa melihat dan mendengar. Kalau toh kita terpaksa memikirkan sesuatu yang semacam itu, kita harus memakai bantuan yang bisa kita amati. Misalnya, roh, nyawa. Nyawa itu kita nggak bisa lihat. Lalu kita mau memikirkan roh itu bentuknya kayak apa ya? Terus roh itu punya tangan dan sebagainya.
Nggak bisa kita berpikir ke sana, karena kita tidak bisa melihatnya. Itu artinya kecerdasan kita itu dibatasi oleh kemampuan kita mengamati atau observe, baik dengan penglihatan maupun dengan perabaan dan sebagainya. Stamina kita terbatas, kemampuan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru juga terbatas. Masih lagi, kita juga lemah karena kalau ada pihak lain, apakah itu benda atau makhluk atau manusia atau binatang yang bisa mengancam kehidupan kita. Misalnya binatang buas, bahkan kuman yang kecil, virus yang lebih kecil lagi, atau yang lebih besar itu begal atau musuh. Itu semuanya bisa mengancam kehidupan kita. Dan kita butuh bantuan. Jadi dengan begitu, aneh kalau ada manusia yang bisa sombong, merasa tidak butuh bantuan lain. Jadi kesombongan itu sesuatu yang tidak layak dan tidak bisa dibenarkan. Berarti tidak hak. Nah, istilah yang Allah gunakan itu di surat Al-Qasas, surat 28, ayat 39. Wastakbaru huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Ini kelakuan Fir'aun. Fir'aun itu merasa besar, istakbara merasa besar. Nah, karena merasa besar, lalu seringkali diterjemahkan sombong atau angkuh. Jadi kata bahasa Arabnya istakbara dari kata kabir, besar, lalu istakbara merasa besar. Fir'aun itu merasa besar, demikian pula tentaranya. Kesombongan di muka bumi bighairil haq, tanpa hak. Sebenarnya kita semua tidak punya hak merasa besar. Nah, orang yang semacam itu lalu tidak merasa butuh kepada Allah, dan mereka menyangka bahwa mereka suatu saat tidak akan kembali kepada Allah. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Mereka berprasangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, Allah. Kemudian Allah tahu bahwa kita itu lemah dan butuh bantuan. Nah, Allah menawarkan kasih sayangnya. Allah itu Maha Pengasih dengan cara menyediakan bahan kebutuhan dan sekaligus memberi dorongan untuk memanfaatkan bahan tersebut. Kita butuh makan. Yang disediakan oleh Allah bukan hanya makanannya saja, bukan hanya benda yang perlu kita makan, tetapi di dalam jiwa kita diberi motivasi untuk makan. Kita dibuat lapar, sehingga kita termotivasi untuk makan. Kita dibuat haus, sehingga kita termotivasi untuk minum. Kita dibuat butuh kasih sayang suami istri, sehingga kita itu mau berhubungan dan mempunyai anak. Lalu keberadaan manusia bisa berkelanjutan, tidak punah. Kemudian Allah kita itu juga terbatas kemampuan kita berjalan. Oleh Allah dikasih kendaraan. Allah menyebut di surat Zukhruf, "Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun." Allah menciptakan semua pasangan-pasangan. Dan Allah membuat atau menjadikan kapal bisa berjalan. Demikian juga binatang yang bisa ditunggangi. Di ayat ini yang disebut yang bisa ditunggangi itu di darat dan di laut. Dulu belum ada mobil, maka yang disebut di sini adalah binatang ternak. Bisa kita makan sekaligus bisa kita tunggangi. Di laut, Nabi Nuh memberikan contoh, ini loh, bahwa kalau kamu membuat benda seperti ini, kamu bisa menunggang di laut dan kamu mengapung sehingga kamu bisa menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi Allah menyediakan barang yang kita butuhkan plus menyediakan motivasi di dalam diri kita dan akal kecerdasan. Kapal Nabi Nuh itu tinggalnya di pegunungan. Tidak pernah melihat kapal. Tetapi oleh Allah diperintah membuat kapal. Lalu Nabi Nuh bertanya, bagaimana cara membuat kapal? Allah mengatakan, ikuti saja instruksiku. Jadi Nabi Nuh membuat kapal itu betul-betul mengikuti instruksi dari Allah
yang kita menyebutnya wahyu. Nah, wahyu dari Allah kepada Nabi Nuh tentang bagaimana cara membuat kapal itu menguntungkan kita sampai sekarang, kita bisa menikmatinya. Juga kebutuhan manusia itu berupa yang tidak materialistik. Kebutuhan akan harga diri. Fir'aun itu mencari harga diri dengan cara yang sama. Dengan cara menganggap yang lain lemah, sehingga kalau orang lain merasa diri lemah, mereka akan menghormati Fir'aun, dia merasakan kehormatan itu. Itu bisa kita lihat di surat Az-Zukhruf juga. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Fir'aun mengumandangkan pada masyarakatnya, hai masyarakatku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan di bawahku ada sungai yang mengalir. Apakah kalian tidak melihat? Lalu logika yang dibangun, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Mana yang lebih mulia? Apakah saya atau Musa? Musa itu kan hina. Dianggap hina karena dia dianggap keturunan budak. Bani Israel ketika di Mesir menjadi budak karena dekret raja. Raja mendekretkan bahwa semua orang asing di Mesir harus menjadi budak. Nah, ini lalu terus diperbudak mereka. Nah, oleh karena itu semua keturunan mereka itu ya dianggap budak, yang dianggap martabatnya rendah. Ya, jadi kita Islam itu tidak mengajarkan semacam itu. Tidak mengajarkan bahwa orang pribumi itu mesti tuan, orang asing itu budak. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang merasa orang asing tapi karena kaya merasa sebagai pemilik, orang-orang pribumi dianggap budak. Enggak, orang Islam itu mengajarkan kita kesetaraan. Jadi tidak baik. Nah, ini poin saya adalah bahwa Fir'aun itu manusia dan kita manusia, kita semua butuh harga diri. Cuma cara memperoleh harga diri itu berbeda-beda orang satu dan yang lain. Suatu saat nanti kita bisa membahas bagaimana mencari harga diri yang pas, yang benar, yang pasti dihormati oleh siapapun. Nah, kemudian kalau kebutuhan yang kita cari itu terhalangi, deprive, atau ketersediaannya itu kurang. Misalnya makanan itu kita butuhnya dalam satu tahun itu sekian ton, ya, sekian juta ton. Kalau ketersediaannya kurang, maka akan muncul perasaan kita terancam. Kalau kita merasa terancam, maka kita merasa takut. Jadi kita kalau misalnya hari ini, duit kita tinggal, saya ambil contoh 1 juta. Ada orang duitnya tinggal 1 juta, itu masih tenang. Tapi ada orang tinggal 1 juta, udah bingung. Dia udah merasa terancam. Bagaimana makan besok? Gitu. Ya, karena konsumsi setiap orang itu beda-beda. Ini ada teman yang cerita bahwa dia punya teman yang duitnya tinggal 40 juta. Ini cerita ini kira-kira 10 tahunan yang lalu. Duitnya tinggal 40 juta itu udah kebingungan, lalu mengajak teman tadi untuk mencari hutangan. Tuh, masih punya uang 40 juta kok masih kok bingung. Iya, karena tingkat konsumsinya dia tinggi. Waktu itu saja 10 tahun yang lalu itu konsumsinya sehari itu 10 juta. Jadi 40 itu hanya untuk 4 hari. Nah, poin saya adalah bahwa kita itu cenderung untuk mengantisipasi apakah untuk besok saya bisa makan apa tidak. Apakah saya kalau berjalan ke sana itu terancam atau tidak. Nah, kalau kita itu ada rasa ragu-ragu, was-was, maka muncullah rasa takut. Nah, rasa takut itu ditanamkan oleh Allah supaya kita mencari cara untuk mengatasinya. Karena kita mencari cara mengatasinya, maka itu menjadi motivasi. Jadi ketakutan itu diperlukan.
Semua orang yang normal pasti punya rasa takut. Karena dengan rasa takut itu, Allah mencambuk, mendorong, atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, itu ibu-ibu yang ahli psikologi mungkin bisa cerita lebih lanjut. Kalau orang motivasinya itu karena takut, itu motivasi dari luar atau dari dalam. Oh, ada Bu Nina mana ya? Nanti bisa komentar Ibu. Ya, jadi kalau kita itu ada kekurangan, maka kita akan merasa terancam. Dengan merasa terancam, maka Allah memunculkan rasa takut. Dan kita tidak suka dengan rasa takut itu, maka kita berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut itu dengan berbuat sesuatu agar ancaman itu hilang. Itulah yang mendorong kita untuk bekerja setiap hari untuk mencari nafkah agar besok-besok kita masih bisa makan, minum, dan mengatasi kesulitan kita. Gitu. Ya. Cuma takut itu, tadi saya mengatakan takut itu penting, tapi takut yang sifatnya sedang. Kita tidak boleh takut berlebihan. Kalau kita takut berlebihan, itu hasilnya menjadi stres. Kalau stres menjadi tidak produktif. Tapi kalau orang tidak punya takut, nanti dia menjadi malas. Jadi takut itu penting. Cuma sedang-sedang saja. Nah, definisi sedang ini yang tidak bisa persis. Karena satu orang dan orang lain itu sedangnya itu beda-beda. Karena sesuai dengan konteks lingkungannya sendiri. Ketakutan itu di samping terhadap makanan, seperti yang saya kutip di surat Al-Baqarah 155, yang bisa dibaca di layar, atau nanti bisa juga minta kopinya. Kita juga cenderung takut menghadapi penguasa yang tidak adil. Karena penguasa yang tidak adil itu bisa mengeluarkan policy, kebijakan yang merugikan kita. Apakah kita ini sebagai masyarakat secara menyeluruh, atau kita sebagai masyarakat segmen tertentu. Kalau namanya pemimpin yang tidak adil, maka dia itu akan memberi privilege kepada kelompok tertentu, tetapi mempersulit atau tidak memberi privilege kepada kelompok lain. Nah, kelompok yang tidak diberi privilege ini kecenderungannya akan takut. Nah, ini kalau ada segmen dari masyarakat yang takut, mereka akan gelisah. Nah, kalau mereka gelisah, kalau mereka masih bisa mengatasi, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa mengatasi, mereka bisa frustasi. Ketakutan kepada pemimpin yang tidak adil, ini contohnya yang bagus itu Fir'aun lagi. Nabi Musa itu mengajak masyarakatnya, penduduk Mesir, untuk beriman kepada Allah. Tetapi, yang mau beriman itu hanya sedikit jumlahnya. Karena apa? Takut kepada pemimpin yang tidak adil. Itu bisa kita lihat di surat Yunus ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Tidak beriman kepada Musa kecuali hanya keturunan Bani Israel. Penduduk asli Mesir tidak mau percaya. Karena apa? Ala khaufin min fir'aun. Takut kepada Fir'aun wa malaihim dan pemimpin-pemimpin mereka. Takut ayyaftinahum kalau disiksa. Dan siksaan oleh Fir'aun itu nyata. Karena Fir'aun menginstruksikan kalau ada Bani Israel mempunyai anak bayi laki-laki harus dibunuh. Kalau perempuan boleh hidup terus. Karena ada kekhawatiran nanti Bani Israel bisa berontak. Kalau berontak itu butuh tenaga, butuh tentara. Kalau mereka punya anak laki-laki, maka mereka berarti punya tenaga untuk berontak. Maka sebelum anak laki-laki itu menjadi dewasa, begitu bayi langsung dibunuh. Itu karena ketakutan. Ya, saja Fir'aun itu ketakutan. Karena memang dia membatasi
kesejahteraan Bani Israel. Maka orang Bani Israel itu agak di hati mereka muncul kebencian dan permusuhan. Kalau itu mereka benci dan memusuhi karena kesulitan yang disebabkan itu, maka mereka bisa memberontak. Nah, kalau memberontak, Firaun kerajaannya bisa hilang. Nah, kerajaan itu kalau hilang menyebabkan mereka Firaun takut. Nah, takut di sini ini Bu Nina nanti bisa cerita. Kalau kebutuhan kita yang sangat dasar, kalau kita pinjam teorinya Maslow itu kan ada physical needs atau biological needs dan sebagainya. Terus di atasnya ada safety needs atau yang kelompok yang disebut deficiency needs. Nah, ini yang mendasar karena apa? Tanpa itu hidup ini menjadi kurang atau bisa menjadi sakit, bisa menjadi mati. Tapi ada kebutuhan yang di atasnya, yang disebut growth needs, kebutuhan untuk berkembang. Nah, Fir'aun ini takut kerajaannya jatuh, itu barangkali lebih ke kebutuhan yang di atas. Artinya bahwa bila semua kebutuhan atau kebutuhan manusia, baik kebutuhan yang primer maupun yang sekunder, itu kalau terancam, maka orang akan cenderung takut. Cuma ketakutannya lebih besar bagi orang yang dihalang-halangi kebutuhan primernya. Hanya orang-orang ini kadang-kadang kebutuhan yang tidak primer itu dianggap primer. Misalnya ada orang kalau kalau mobilnya itu didekati oleh orang, misalnya tukang parkir bercanda di situ, itu udah takut. Wah, nanti kalau mereka bercanda lalu nyodok mobilku, kena sikunya, mobilku bisa penyok. Lalu terus takut. Itu tidak mengancam dirinya kok, mengancam mobil. Nah, karena dia memperlebar keakuannya sampai ke kepemilikannya. Ya, keraguan akan masa depan itu juga bisa menimbulkan ketakutan. Oleh karena itu kalau kita orang Islam, nggak boleh ragu-ragu menghadapi kehidupan ini. Kita harus yakin. Nah, yakin itu tidak bisa datang begitu saja. Kalau kita itu membuat persiapan-persiapan, membuat melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita, maka ketakutan itu menjadi kecil. Tapi kalau kita malas atau yang lain, maka kita bisa ragu-ragu tentang masa depan. Ada orang-orang zaman dulu, zaman jahiliyah, itu mereka menghitung kalau aku sekarang punya istri dan anak satu, itu punya cukup dengan misalnya sekarang kalau dirupiahkan itu dengan uang 3 juta cukup. Penghasilanku sekarang 3 juta. Jadi penghasilanku 3 juta hanya cukup untuk saya, istri, dan anak. Ketika istri hamil, udah muncul ketakutan. Nanti kalau punya anak lagi, duitku 3 juta ini nggak cukup. Jadi menimbulkan rasa keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan ini menyebabkan ketakutan. Nah, ketakutan itu begitu besar, dan mereka itu, ya namanya jahiliyah. Jahiliyah itu kan bodoh. Lalu mereka cenderung untuk membunuh anak kalau dianggap akan menyebabkan kemiskinan. Di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena takut kemiskinan. Membunuh anak itu bisa disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan masa sekarang bisa kemiskinan masa yang akan datang. Di Al-Quran ada dua-duanya contohnya. Yang karena kemiskinan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena kemiskinan. Di ayat ini, kamu jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Nah, takut miskin itu takut masa depan. Ini dikarenakan karena rasa ketidakpastian. Ini orang Indonesia sekarang ini bisa merasa takut karena penghasilan atau pendapatan pemerintah itu makin hari makin menurun karena ekonominya melemah.
tapi spendingnya, pengeluarannya makin besar karena hutangnya besar. Dan bunganya harus dibayar terus. Nah, ini sampai kapan? Sehingga dihitung ada kemungkinan tahun ini kita pertumbuhan ekonomi minus 3%. Ada yang perkirakan, wah ini worst case-nya itu bisa minus 6%. Nah, itu bisa menimbulkan rasa ketakutan. Ya. Nah, ini ketakutan ini menyebabkan bagus untuk mendorong kita berbuat sesuatu, tapi hati-hati, jangan terlalu banyak. Yang anehnya, kalau kemiskinan itu bisa menyebabkan ketakutan, kekayaan juga bisa menyebabkan ketakutan. Coba, yang punya satpam itu biasanya orang-orang kaya atau orang miskin? Orang miskin nggak merasa perlu menyewa satpam atau anjing galak, karena nggak ada ketakutan. Tapi orang yang kaya takut kalau ada maling. Orang kaya juga bisa takut kalau value hartanya berkurang. Itulah sebabnya orang yang punya banyak cash ataupun deposit di bank, itu kalau nilai rupiah itu melemah, itu udah mulai bingung. Karena khawatir kekayaannya itu in terms of real value, itu menjadi menurun. Nah, ketakutan terhadap kekayaan ini bisa menyebabkan orang menjadi pelit. Ya, saya ambilkan contoh di surat Al-Isra lagi, ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakan seandainya kamu memiliki kekayaan rahmat Allah. Misalnya kalau ada seseorang yang kekayaannya itu 1/10 kekayaan dunia. Ya. Ini sekarang ini kan katanya kekayaan dunia, masyarakat di dunia, kalau dikumpulkan, itu sebagian besar Suaranya hilang, Pak. Pak Riksa ke mute tuh. Ya. Sudah. Yang kaya itu tidak ada jaminan bahwa yang kaya itu akan dengan ringan bersedekah. Enggak, makin kaya seringkali menjadi makin pelit. Suaranya Pak Riksa jadi kecil ya? Iya. Kalau kamu mempunyai sampai pokoknya gudang Allah itu dimiliki oleh dia, kalian itu akan takut membelanjakannya. Bukan hanya bersedekah, membelanjakannya juga takut. Karena takut itu akan mengurangi. Karena insanu qatura, memang punya kecenderungan pikir. Ya, jadi dalam hidup ini memang banyak ketakutan. Nah, ketakutan bila kadarnya kecil sangat diperlukan dalam kehidupan, karena ketakutan yang tidak berlebihan seringkali memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Dengan demikian, ketakutan yang tidak berlebihan bisa mengurangi kemalasan. Takut tidak bisa makan untuk besok mendorong seseorang untuk bekerja. Takut penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga yang makin besar, mendorong seseorang untuk lebih kreatif agar penghasilannya meningkat. Tapi bila ketakutan itu sangat berlebihan, seseorang cenderung mengalami distress dan bisa menyebabkan keputusasaan. Allah berfirman, "La yas'amul insanu min du'a'il khair wa immassahu syarru faya'usun qanut." Manusia itu tidak jemu-jemunya mohon dengan doa-doa yang baik. Minta rezekinya lapang lah, minta sekolahnya anak kita sukses lah, dan sebagainya. Yang baik-baik. Tapi begitu dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, wa immassahu syarr, kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, faya'usun qanut, maka hidupnya penuh dengan keputusasaan dan putus harapan. Ya, jadi kita mesti mencari keseimbangan jiwa kita, sehingga takut itu perlu,
tetapi jangan sampai berlebihan. Dan jangan sampai kita tidak punya rasa takut sama sekali. Ini berarti kita harus bisa mengelola perasaan kita sendiri agar tidak berlebihan ketika takut, dan menimbulkan sedikit ketakutan pada pemalas juga bisa mendorongnya untuk bekerja. Untuk mengatasi ketakutan, manusia berusaha untuk mencari perlindungan. Perlindungan sangat penting dalam kehidupan karena perlindungan akan memberikan rasa tenang dan tentram. Misalnya, kita bisa mencari perlindungan kepada pihak lain. Suami itu diminta perlindungan oleh istri, atau anak-anak juga minta perlindungan kepada bapak dalam hal ekonomi. Partai penguasa itu bisa melindungi dalam hal politik. Seringkali kita akan lihat orang-orang cenderung untuk mendukung partai penguasa. Karena apa? Bisa mendapatkan perlindungan. Perlindungan secara politik maupun perlindungan hal-hal yang lain. Bisa secara politik, bisa secara ekonomi. Kalau dekat-dekat dengan penguasa, penguasa itu mempunyai keputusan untuk menunjuk pemenang proyek, maka kalau pengusaha itu dekat dengan penguasa, maka ada kemungkinan dia mendapatkan proyek dari penguasa. Itu hal yang biasa. Misalnya juga kita juga minta perlindungan secara ekonomi kepada perusahaan. Lalu kita bekerja untuk perusahaan. Ada juga orang yang minta perlindungan untuk masa depan, yaitu kepada asuransi. Nah, itu contoh-contoh bahwa kita manusia cenderung untuk mencari perlindungan sesuai dengan ketakutan yang kita hadapi. Nah, logikanya yang saya ingin melanjutkan adalah bahwa pihak yang dimintai perlindungan itu biasanya akan memberi perlindungan bila yang minta itu memenuhi syarat dan melaksanakan tugas tertentu. Perusahaan mau memberi jaminan proteksi ekonomi. Ya, aku akan ngasih kamu gaji sebulan sekian. Tapi kamu harus melaksanakan tugas. Tugas misalnya produksi, transportasi, penjualan, dan sebagainya. Tapi artinya adalah bahwa perlindungan itu tidak gratis. Perusahaan mau melindungi dengan gaji asal karyawan mau kerja. Suami juga mau memberi perlindungan kepada istri asal anggaplah misalnya wanita mencari perlindungan kepada seorang laki. Maka laki-laki itu minta syarat. Syaratnya apa? Nikah dulu sama aku. Terus kamu harus nurut sama aku. Dan sebagainya. Dan seterusnya. Silakan. Cuma seringkali orang yang melindungi ini, pihak yang melindungi ini curang. Jadi suami melindungi istri, tapi sambil melakukan KDRT, kekerasan domestik rumah tangga, atau mengeksploitasi istri. Ini saya melihat beberapa orang, seorang wanita nikah dengan laki-laki kaya. Mohon maaf, ini kalau kita baca psikologi sosial, itu kalau laki-laki mencari istri itu targetnya apa? Kalau wanita mencari suami, itu targetnya apa? Nah, seringkali wanita itu mencari suami yang bisa memberi perlindungan. Kalau zaman dulu, itu zaman kekerasan, banyak begal, banyak musuh, dan sebagainya, maka suami yang bisa melindungi adalah suami yang macho. Sekarang, situasinya aman, yang sudah berbeda, maka yang dicari adalah suami yang bisa melindungi secara ekonomi. Maka biasanya laki-laki yang penghasilannya besar, itu lebih mudah mendapatkan istri. Mohon maaf ini ibu-ibu, ini saya sekedar membaca membaca buku yang saya ingin tahu. Nah, cuma kadang-kadang suami ini ketika memberi perlindungan itu sambil mengeksploitasi. Ketika wanita yang anggaplah miskin nikah dengan laki-laki yang kaya, lalu yang kaya ini menggunakan hartanya
untuk mengeksploitasi istri. Ya, kamu yang mengelola toko ini deh, kamu yang mengelola perusahaanku ini. Ya bagus. Tetapi kalau itu secara kadarnya itu sangat manusiawi, itu baik. Tapi ada beberapa orang yang saya lihat, ada orang istrinya 2. Yang satu diberi restoran di Pantura, yang restoran itu kan pekerjaannya banyak. Yang rumahnya, restorannya itu jauh dari rumahnya di Jakarta. Sehingga hidupnya itu sehari-hari di Pantura. Nanti hanya seminggu sekali pulang ke Jakarta. Dan capek sekali. Ternyata suaminya itu punya istri lagi. Istrinya yang satu ini dibuatkan hotel di Sumatera Utara sana. Jadi, aduh, ini 2 istri kok, yang satu dieksploitasi, yang satu dimanjakan. Nah, jadi bahwa kita minta perlindungan kepada pihak lain harus hati-hati. Pihak lain itu bisa betul-betul memberi perlindungan, tapi tidak minta syarat yang berlebihan. Partai politik juga begitu. Kalau ada orang yang punya masalah, berlindung aja ke partai politik yang kuat. Ya, dulu misalnya ada organisasi terlarang, kemudian supaya tidak dikejar-kejar, organisasi itu bergabung pada partai penguasa. Terus organisasi itu berjalan terus. Mohon maaf, saya tidak menyebut nama organisasi itu ya, karena saya tidak ingin masuk ke politiknya. Saya hanya menunjukkan fenomenanya. Jadi, terus partai politik gimana? Partai politik kalau pada zaman sekarang ini kan demokrasi kita ini demokrasi biaya. Biaya kampanyenya itu begitu mahal. Sehingga kalau kita itu berlindung kepada partai politik, terus partai politik memberi tugas. Tugasnya apa? Harus memberi iuran kepada partai itu dalam jumlah yang besar, sehingga dia kalau dia tidak bisa mendapatkan dari bisnisnya sendiri, dia terpaksa harus mengambil dari kantornya, dari tempat dia bertugas. Nah, oleh karena itu kita ketika mau minta perlindungan harus hati-hati. Semua pelindung yang disebut tadi itu memiliki kelemahan. Kelemahannya ya bisa polisinya tadi bertentangan, bisa juga kelemahan yang lain. Misalnya ini, ada yang sedikit dan ada yang begini. Semua pelindung itu umumnya memiliki kelemahan. Ada kelemahannya itu sedikit, ada kelemahannya banyak. Misalnya, para pelindung tadi bisa mati. Atau bisa hilang. Manusia semua mati. Kita berlindung pada seseorang, dia bisa mati. Bisa juga hilang. Kekuasaan, pengambilan penguasa, kekuasaan itu bisa hilang. Dan pelindung itu mempunyai selera yang berbeda-beda kalau dia manusia. Ya, ada yang seleranya hura-hura, ada yang seleranya ke masjid dan sebagainya. Dan seringkali selera manusia itu berubah-ubah. Pagi seleranya A, B seleranya C, berganti lagi. Nah, itu menyebabkan kita yang berlindung menjadi bingung. Karena ini gimana sih? Kok tadi begitu, sekarang begini. Dan kadang-kadang perintahnya itu menjerumuskan. Justru menyebabkan bahaya baru. Misalnya diperintahkan, oke, aku jadikan kamu direktur di perusahaan itu, tapi lihat tuh, di perusahaan itu anggarannya sekian. Maka kamu dalam 2 tahun harus bisa menyumbang sekian miliar. Bisa mengambil dari situ sekian miliar. Itu kan menjerumuskan. Terus tapi ada satu pelindung yang tidak memiliki kelemahan. Dia tidak pernah mati. Seleranya tidak pernah berubah. Perintahnya tidak pernah bertentangan dengan hati nurani. Penugasannya pasti bisa dilaksanakan karena tidak melampaui kapasitas. Dan hasil perintahnya, kalau kita laksanakan,
pasti hasilnya memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik pihak kita sendiri maupun pihak orang lain. Dia itu hanya satu, yaitu Allah yang menciptakan kita. Kita bisa lihat di surat Asy-Syura ayat 9. Amit takhudhu min dunihi awliya fallahu wal wali wa huwa yuhyi mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka mencari perlindungan kepada selain Allah? Mencari pelindung. Pelindung di sini kata bahasa Arabnya aulia. Aulia itu bentuk jamak dari wali. Di wali itu artinya pelindung. Kita adopsi dalam bahasa Indonesia misalnya anak yang dilindungi oleh seseorang, umumnya seseorang itu bapaknya. Maka kalau anak ini murid, bapaknya dianggap wali murid. Jadi bapaknya adalah pelindungnya. Tapi ada kalanya bapaknya sudah meninggal, lalu pelindungnya pamannya. Lalu wali muridnya siapa? Pamannya. Nah, kota itu pemimpinnya diharapkan melindungi rakyatnya. Maka pelindung kota disebut wali kota. Kita mengadopsi bahwa pemimpin itu pelindung, maka pemimpin kota disebut wali kota. Dan mestinya kalau provinsi juga wali provinsi. Negara juga wali negara. Cuma untuk membedakan ranking derajatnya atau skopnya, lalu ada disebut wali kota, ada disebut gubernur dan sebagainya. Levelnya sama pun kalau jenisnya itu kota dan artinya hanya perkotaan saja atau mencakup pedesaan, itu juga disebut bupati yang satu. Jadi kalau kita ingin mencari pelindung, fallahu wal wali, maka Allah lah yang memang betul-betul wali, pelindung. Karena apa? Wa huwa yuhyil mauta, dia yang bisa menghidupkan yang mati. Kita dulu mati, tidak bernyawa, kemudian diberi nyawa pada waktu kita masih di kandungan ibu kita. Jadi Allah membuat kita hidup. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Kalau manusia, kemampuannya terbatas. Maka kita kalau mau mencari perlindungan yang benar, yang baik, maka perlindungannya adalah Allah. Juga di ayat berikutnya ini, ayatnya panjang, tapi saya tidak baca seluruhnya. Saya ambil ayat kalimat terakhir saja. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Jadi Allah itu sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Kenapa sebaik-baik pelindung? Karena cakupannya luas dan juga persyaratan untuk minta pertolongan kepada Allah itu gampang, ya, tidak sulit. Kalau misalnya kita minta perlindungan kepada manusia, kalau manusia jahat, kita disuruh maling. Maling itu tidak gampang. Kalau Allah nggak pernah menyuruh kita maling. Jadi cara-cara yang gampang saja yang kita bisa melaksanakan dan aman. Gitu. Kalau kita maling, kita akan tidak aman. Saya kasih contoh beberapa kehebatan Allah sebagai pelindung. Allah itu hidup terus, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kalau manusia itu bisa ngantuk, bisa capek, bisa tidur, bisa lengah. Tapi kalau Allah nggak pernah itu. Nah itu bisa kita baca di di ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi, insya Allah kebanyakan di antara kita ini hafal ayat kursi. Tolong nanti dibaca kembali, dihayati. Ini Allah ini memang pelindung yang paling baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang hidup dan Dia yang mandiri dan membuat orang mandiri. Dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dialah yang memiliki langit, memiliki bumi, dan Dia menolong siapa saja. Kalau tahu ada orang yang bisa menolong, pasti harus ada seizin Allah sendiri. Allah itu mengetahui kita
baik di depan kita maupun di belakang kita. Pokoknya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Betul-betul pengetahuan Allah itu komprehensif. Kekuasaan Allah itu mencakup langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat menjaga kelestarian alam raya langit dan bumi. Dialah yang maha mulia dan maha agung. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mencari perlindungan yang paling baik adalah Allah. Misalnya lagi, tadi di situ di ayat kursi ada juga pengetahuan Allah itu mencakup. Ini ada juga ayat yang lain lagi yang menunjukkan kecakupan ilmu Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Kelebihan Allah lagi, bahwa Allah itu mengentaskan kita dari kegelapan menuju ke terang. Gelap itu kias, ya, kebanyakan kias. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, itu berarti kita dalam kegelapan. Tapi kalau kita tahu harus melakukan sesuatu, nah itu terang. Terus Allah juga hebat. Karena apa? Allah itu akan menolong siapa saja. Terutama yang mengimani. Yang tidak mengimani saja juga ditolong. Terus lagi, pertolongan Allah itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tapi juga kehidupan di akhirat. Nah, ini saya mau membacakan selanjutnya. Saya lihat jamnya kok sudah tinggal 8 menit. Ya, saya terpaksa tidak bisa menyelesaikan ini. Mudah-mudahan omongan saya yang kesana kemari itu masih relevan, membuat lebih mudah dipahami. Nah, kalau ada kurangnya, misalnya dirasa ini penting tapi kurang lagi penjelasannya, di Rabu depan kita bisa membahas ini lagi, kita tinggal lanjutkan. Ya. Kita bisa lanjutkan konsekuensinya apa. Konsekuensinya kita minta perlindungan itu apa. Terutama tuntutan Allah itu kalau kita minta perlindungan itu apa. Kita bandingkan juga kalau orang lain, pihak lain mau melindungi kita, tuntutannya apa. Ya, saya kira sementara begitu dulu. Kalau ada komentar, Bu Nina kali ya, kalau sedia memberi komentar. Silakan. Damia. Kalau ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan atau ini supaya hostnya Ina bisa unmute kita. Kayaknya Nina mau ngomentarin itu. Oh, Nin, di unmute. Saya kayaknya ilmunya masih kurang, Pak Rizka, mohon maaf. Rasanya saya juga lagi menyimak, menghayati sebetulnya bahwa bagaimana kita betul-betul bisa dengan sangat secara hakiki betul-betul hanya melihat Allah sebaik-baiknya sebagai pelindung gitu, karena kadang-kadang tadi hal-hal yang merupakan ketakutan manusia terhadap sesuatu yang dari otak gitu, yang dalam hal ini dari logika, itu yang seringkali menghantui barangkali kita gitu sebagai manusia, hal-hal yang tadi kekurangan-kekurangan. Bagaimana saya sendiri melihatnya adalah betul-betul berserah diri bahwa hanya Allah gitu yang menjadi pelindung dan penuh keyakinan begitu. Yang mungkin kadang-kadang secara logika, nah itu yang seringkali kita mungkin yang jadi pertanyaan adalah kita secara logika kok kayaknya nggak mungkin gitu ya. Itu barangkali hal-hal itu meniadakan ya seolah-olah ya barangkali saya bisa katakan sebagai ketidakpercayaan begitu ya, yang mungkin hakikatnya seperti itu gitu manusia, bahwa karena tadi otaknya, logikanya yang
lebih dominan, maka melihat segala sesuatu itu sebagai hubungan sebab akibat dan hitungan-hitungan yang rasional. Nah, itu barangkali justru saya ingin bertanya, apa yang bisa membuat kita betul-betul sangat dalam hal ini kerendahan hati, ikhlas, tulus, bahwa memang tadi sepenuhnya Allah, tanpa keraguan yang mungkin kalau bicara sih kamu ragu sama Allah, enggak gitu. Tetapi sebetulnya di dalam yang terkecil dan dalam perilakunya masih menunjukkan ada ya tadi keraguan itu masih muncul. Nah, itu justru itu Pak Riksa barangkali kalau boleh dijawab begitu atau yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya agama Islam itu sangat logik, sangat rasional. Jadi kalau minta perlindungan kepada Allah, kita mesti pakai pertimbangan yang rasional. Kalau nggak pakai pertimbangan rasional, ya nggak akan dapat perlindungan Allah. Misalnya begini, nanti mungkin minggu depan kita masih perlu menambah lagi. Ya, memperdalam lagi. Tadi saya sebutkan, pelindung itu akan memberi perlindungan kalau yang dilindungi itu melaksanakan tugas. Minta perlindungan kepada partai politik. Itu orang itu mesti harus melaksanakan tugas-tugas dari partai. Enak aja dia minta perlindungan tapi dia tidak mau melakukan apa-apa untuk partai. Jadi partai itu pasti akan melindungi kepada orang yang nurut. Nggak usah jauh-jauh. Suami juga begitu. Kalau ada istri yang tidak nurut pada suaminya bisa-bisa tidak mau melindungi, bahkan udah cerai aja. Ya. Itu logikanya bahwa kalau kita minta perlindungan, kita mesti melakukan. Nah, ketika kita minta perlindungan kepada Allah, itu kita mulai dari perilaku. Perilaku kita harus kita sesuaikan dengan tuntutan Allah. Misalnya, Allah menganjurkan kita untuk berkata jujur. Kalau kita jujur, selamat. Kita dilindungi oleh Allah. Kalau ada orang suka bohong, baik bohongnya itu mengatakan A, katakan B, atau mengubah angka, ya Allah tidak melindungi. Ini kan ada orang yang korupsi, terus dia setelah ditangkap lalu, ya aku pasrah saja kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi. Ya telat, terlambat. Kalau minta perlindungan Allah, ya jangan maling. Gitu. Jadi setelah maling, ditangkap, terus ya Allah lindungilah saya, ya nggak dapat. Ini logikanya nggak jalan dia. Ya. Jadi kalau kita mau logika jalan, persyaratan yang diminta pelindung tadi kita laksanakan. Ya. Pelindung mengatakan ketika kamu berbicaralah dengan cara yang baik. Nah, kalau kita ngomongnya baik, Allah akan melindungi kita. Jadi itu persyaratan yang diminta oleh Allah. Dan yang diminta oleh Allah itu tidak pernah berat. Karena Allah tidak pernah menugasi kita lebih dari kapasitas. Ada di ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi tugas kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Orang yang tidak punya duit tidak ditugasi pergi haji. Enggak. Orang yang duitnya pas-pasan atau bahkan kurang tidak ditugasi bayar zakat. Bahkan boleh nerima zakat. Itu kan enak hidup ini. Terus kalau kita punya suami, ya suaminya harus berperilaku seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apa itu? Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Nah, kalau suami itu memperlakukan istri dengan baik, istri itu punya kecenderungan untuk nurut. Kalau istri nurut, ya nanti dapat perlindungan dari suami. Ini kalau semuanya berjalan normal ya. Kalau ada pihak yang tidak normal, nah itu di luar pembahasan. Jadi logikanya, Bu Nina, kalau kita itu minta perlindungan kepada Allah, itu logika harus dipakai. Rasio harus dipakai. Kita tidak bisa berbuat semena-mena terus minta perlindungan kepada Allah. Habis menebang pohon di pegunungan dan membuang sampah di kali, terus ya Allah lindungilah kami dari banjir.
orang gila apa? Itu. Jadi kalau minta perlindungan ya harus ditaati Allah itu. Kira-kira begitu Bu Nina. Saya menjawab apa enggak ini? Terima kasih Pak Riksa. Pak Riksa, Ya. mau saya tanya, Pak Riksa, Ya. ya, apakah ada wilayah-wilayah pelindungan yang didelegasikan kepada manusia? Wilayah-wilayah perlindungan ditugasi kepada manusia. Kita pegangnya gini, bahwa pertolongan itu hanya milik Allah. Suatu saat kita bisa membahas tentang pertolongan. Ya, pertolongan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian Allah bisa mendelegasikan pertolongan kepada orang yang dikehendaki. Pertolongan itu bahasa Arabnya syafaat. Tadi kita baca surat ayat kursi. Oh, tadi tidak saya baca ayatnya. Saya punya asumsi sebagian besar atau semua di antara kita ini sudah hafal ayat kursi. Dan mudah-mudahan sudah pernah baca terjemahannya. Di tengah ayat kursi itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan kecuali dengan izin Allah. Berarti ada orang-orang atau pihak-pihak yang diberi delegasi oleh Allah untuk menolong. Nah, ketika memberi pertolongan, dia tidak bisa memberi pertolongan kepada sembarang orang. Ada ayat lain yang menyatakan bahwa syafaat itu bisa dilakukan oleh orang yang diizinkan oleh Allah, dan yang ditolong juga harus mendapatkan izin dari Allah. Ini berarti logikanya jalan. Mekanismenya itu satu garis, ya. Mekanismenya satu garis. Pertolongan Allah ditegaskan. Misalnya suami. Suami itu diberi delegasi oleh Allah untuk memberi rezeki atau nafkah kepada istri dan anak. Nah, kan ada kewajiban memberi nafkah. Nah, pada saat suami memberi nafkah kepada istri dan anak, dia sedang berperilaku sebagai khalifahnya Allah. Khalifah itu apa? Khalifah itu artinya wakil. Jadi dia menjadi wakilnya Allah di dalam hal memberi perlindungan atau pertolongan kepada keluarganya. Nah, ini berarti delegation itu ada. Ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan saya menjawab. Jamnya sudah lebih 3 menit. Nah, ini saya menunggu warning dari Bu Nina, Bu Mia. Lupa Pak, lupa ngasih warning. Bagaimana Bu Mia ini? Iya, waktunya sudah habis, jadi terpaksa kita tutup pengajian ini. Kalau mau berfoto mungkin dibuka dulu videonya, nanti kita ambil screenshot. Silahkan, itu ada Lydia, Pak Toha. Sudah Bu, saya buka. Sudah ya. Oke, 1, 2, 3. Iya juga belum dibuka. Oh iya, lupa. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya. Moga-moga itu sukses. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita bertemu hari Rabu pagi minggu depan. Assalamualaikum. Kita masih melanjutkan masalah ini, Ibu. Ya. Kita masih melanjutkan masalah ini. Ya. Iya Pak. Ya Pak. Penting, yang ini penting. konsekuensinya betul. Ya, Bu Reni masih di kendaraan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Pak Riksa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.